Jadi memang pas datang ke Klaten itu tempat penginapannya mistis. Terus setnya juga mistis. Itu pabrik gula Klaten yang emang dari zaman Belanda ya. Sekarang apa namanya dulu ada perumahan-perumahan dari pegawainya, sekarang udah nggak ditempatin. Kalau nggak salah terakhir tahun 90 apa di awal 2000 deh terakhir ditempatin. Banget. Hai Sobat Brilio, gue Firda dan kali ini kita kembali lagi sama podcastnya Brilio bareng Kak Dimas Aditya. Dengan film terbarunya nih Almarhum, gimana Kak kabarnya? Baik, baik. Lagi sibuk aja promo-promo. Akhir-akhir ini sibuk promo film Almarhum ya Kak? Oke Kak, kali ini kan kita mau ngebahas film Kakak yang terbaru ini ya, yang Almarhum ini. Film Almarhum ini kan bergenre horor ya Kak? Iya. Nah Kakak tuh seberapa tertarik sih Kak untuk memainkan film di genre horor kayak gini? Sebenarnya kalau genre horor nih bukan yang pertama kali ya. Jadi udah yang udah sekian kali. Cuman yang menarik di sini adalah karakter yang diperankan oleh gue pribadi itu beda dari yang sebelumnya. Di sini gue lebih karakternya lebih nyebelin lah, lebih kan selalu biasanya kan identik kan kalau gue kan karakternya anak-anak baik-baik, anak-anak yang kayak apa ya, yang nurut-nurut. Di sini gue lebih pokoknya nyebelin lah karakternya di sini. Jadi kayak ini kayaknya baru deh ini karakter ini, terus teror-teror yang dihadirkan ke gue itu kayaknya menarik gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ambil project ini. Oh gitu Kak. Tapi ada nggak sih Kak dari kayak Kakak awal baca skripnya gitu, terus itu kayak bikin Kakak tertarik buat bermain di film Almarhum ini gitu? Dari awal nerima skripnya ini sih sebenarnya udah tahu nih pasti bakal berat ya syutingnya. Karena adegan-adegannya tuh udah kebaca dari pas kita awal baca skrip itu, wah ini berat banget ini adegan-adegan terornya nih, nggak main-main gitu dan banyak gitu. Tapi aku pikir nih kayaknya bakal seru karena pemainnya banyak. Maksudnya pemainnya dikumpul di sekitar situ aja, satu keluarga gitu kan. Oh, iya. Jadi konfliknya nggak melebar kemana-mana, permainannya cuma di sekitar lingkup satu keluarga itu aja yang merasakan teror, dan ya udah fokus bagaimana pengembangan karakter di dalam cerita itu dengan keluarga itu aja. Kan aku ngelihat trailer nih kayak itu kan kayak tentang mitos dan kepercayaan gitu kan ya Kak. Nah kalau dari Kak Dimas sendiri tuh percaya nggak sih sama mitos atau kepercayaan kayak gitu? Nggak percaya kayak gitu. Nggak percaya. Nggak. Jadi makanya sebenarnya untungnya karakterku di sini juga orang yang sangat apatis dan sangat skeptis dengan hal-hal seperti itu. Jadi cocok lah. Jadi ya cocok ya Kak ya. Kalau dari judulnya ini kan Almarhum gitu ya Kak. Kita kan sebagai penonton udah bisa ngebayangin pasti tentang kematian gitu ya Kak. Tapi sebenarnya film Almarhum ini tuh menceritakan apa sih Kak kalau boleh tahu? Oke, Almarhum ini sebenarnya menceritakan tentang mitos yang terjadi di Selasa Kliwon. Ketika ada orang yang meninggal di hari tersebut, maka dia akan mengajak anggota keluarga yang lain untuk ikut. Jadi ikut bersama dia lah, ikut meninggal gitu. Kecuali keluarganya itu melakukan satu ritual. Jadi ritual itu harus dilakukan sehingga mereka tidak diajak lah sama anggota keluarga yang meninggal itu. Kalau karakter Kak Dimas ini di film ini kayak gimana Kak hubungannya sama karakter utama? Karakter sebenarnya nih aku jadi anak pertama. Jadi ini ada satu keluarga, ada punya 3 anak. Aku anak pertama, yang kedua namanya Nuri, yang ketiga Yanda. Nah, yang anak pertama dan anak kedua ini sekolah di kota, yang satu tinggal di kampung bantuin keluarganya yang ngurus perkebunan lah. Bapaknya itu ibaratnya juragan kampung gitu. Anak yang pertama ini memang didorong sama bapaknya supaya sukses, nggak mengikuti jejak bapaknya di kampung gitu. Jadi anak yang modern, jadi dokter, pokoknya semuanya pendidikan tuh benar-benar ditanggung semua. Jadi memang dididik dengan keras sama bapaknya supaya berhasil gitu, dan tidak jadi orang yang orang di kampung gitu. Anak yang kedua juga lulusan insinyur pertanian, dia juga sekolah baru selesai wisuda. Ketika baru mau wisuda, bapaknya meninggal, gitu. Jadi bapaknya meninggal, mereka harus pulang. Yang ironisnya adalah ketika harusnya anaknya mendapatkan gelar wisudanya di hari itu, tapi bapaknya malah mendapatkan gelar almarhum. Ya seperti itulah
kira-kira. Berarti setelah kematian bapaknya itu ada dampak psikologis nggak sih Kak ke anak-anak yang lain? Sebenarnya karena sebenarnya kan tadi bapaknya itu meninggal di hari Selasa Kliwon. Iya. Yang tadi seperti aku cerita, ini garis besarnya tuh sebenarnya tentang kematian di Selasa Kliwon. Nah, Selasa Kliwon tadi yang seperti aku bilang, mereka harus melakukan ritual keluarganya ini. Nah, disinilah terjadi konflik. Ada keluarganya yang mau melakukan ritual, ada yang ragu-ragu, ada yang harus kita ikutin nih karena kepercayaan gitu kan. Nah, itu konfliknya tuh dimulai dari sana dan akhirnya teror-teror pun mengikuti begitu. Oh gitu Kak. Tapi ada nggak sih Kak kayak kenapa harus Selasa Kliwon dalam film ini gitu? Alasannya? Sebenarnya penulisnya ya, waktu Iya. kita script conference itu dia sempat cerita itu pengalaman dari pribadinya dia di daerahnya dia gitu. Akhirnya itu dikembangin jadi cerita. Sebenarnya aku sendiri juga baru pertama kali dengar Selasa Kliwon. Iya. Biasanya kan kita dengarnya Jumat Kliwon ya, malam Iya. Jumat Kliwon gitu. Nah ini Selasa Kliwon ini memang di beberapa tempat ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol dia bilang itu memang ada ritual-ritual yang harus dilakukan. Contohnya seperti yang di film-film kalau bisa lihat di trailernya tuh yang ada pecah piring, pecahin piring, iya, nah iya. itu. Dan ternyata bukan cuma di satu daerah aja, tapi beberapa daerah juga meyakini itu memang harus dilakukan gitu. Banyak. Cuman spesifiknya daerah mana sih aku kurang paham. Tapi banyak yang mempercaya itu ya Kak berarti ya? Iya berarti kalau udah satu daerah Iya. melakukan tradisi itu berarti lumayan ya. Lumayan. Nah, Nah kalau misalnya Kakak kan tadi kan nggak percaya Kak sama mitos-mitos kayak gitu dan kepercayaan kayak gitu. Nah menurut Kak Dimas sendiri itu gimana sih cara kita untuk menyikapi mitos-mitos kayak gitu di zaman sekarang? Begini ya kan sekarang nih zaman yang serba sensitif, serba ya apa ya orang-orang gampang tersinggung lah. Jadi ketika kita merasakan apa yang menurut kita benar gitu, kalaupun kita harus mengeluarkan opini, sebaiknya kita berhati-hati, tidak menyinggung pihak lain, dan kita harus melihat posisi kita ada di mana gitu. Jadi kalau aku sendiri sih melihat hal-hal kayak gini, misalnya aku nggak percaya, tapi aku datang ke satu daerah, terus daerah itu melakukan tradisi seperti itu, ya mungkin aku tidak akan mengikuti tradisi itu, tapi aku juga belum sanggup untuk melarang mereka untuk jangan, nggak boleh kayak gitu, tahu itu nggak baik gitu. Ya melihat posisi ada di mana aja, Ngikutin tempatnya ikutin Kak, berarti arusnya ya? aja, tapi nggak mau ikut Terlalu ke dalamnya. Iya. Kalau film Almarhum ini kan latarnya tuh kan kayak di pedesaan gitu ya Kak. Itu syutingnya di mana Kak kalau boleh tahu? Syutingnya di Klaten sama di Jogja, Oh, Gunung Kidul. kalau di lokasi-lokasi yang Kakak datang itu selama syuting itu ada vibe mistis gitu nggak sih Kak? Kayak Nggak tahu ya, mungkin memang strategi dari PH-nya naruh kita mulai dari tempat penginapan udah mistis gitu ya. Oh gitu, Pak. Iya. Jadi memang pas datang ke Klaten itu tempat penginapannya mistis. Terus setnya juga mistis. Itu pabrik gula Klaten yang memang dari zaman Belanda ya. Sekarang apa namanya dulu ada perumahan-perumahan dari pegawainya, sekarang udah nggak ditempatin, kalau nggak salah terakhir tahun 90 apa di awal 2000 deh terakhir ditempatin. banget. Nah, sekarang udah nggak ditempatin. Nah, kita ngesetnya di situ. Terus apa yang menjadi rumah utamanya di situ, rumahnya Pak Molo itu di situ. Terus kita pindah lagi ke pemakaman itu di daerah Yogyakarta, kalau salah kita ke arah selatannya Pak utaranya saya lupa. Tapi di situ kuburannya benar-benar kuburan beneran. Gitu, nggak setting gitu. Terus yang ketiga kita di hutan di Gunung Kidul itu. Jadi memang arah apa namanya hutan konservasi dari UGM. Dari situ ini ke atas tinggi. Ini aku penasaran banget nih Kak, selama syuting itu kan emang udah ada vibe mistisnya ya. Nah ada kejadian horor atau aneh gitu nggak Kak selama syuting? Kalau selama syuting ada katanya si Alzi ya, tapi itu kan dari omongannya dia. Katanya dia diganggu di kamar mandi. Kalau aku sendiri sih sebenarnya di penginapan yang banyak sih. Alhamdulillah sih aku satu-satunya yang nggak diganggu. Yang semua diganggu di penginapan. Aku sendiri yang nggak diganggu. Jadi ya mungkin masih ditolong atau mungkin hantunya lagi males aja gitu ketemu aku kayaknya. Galak orangnya. Oke Kak, ke pertanyaan terakhir nih Kak. Kenapa sih Kak film Almarhum ini jadi salah satu film yang harus ditonton di awal tahun ini gitu? Film horor yang harus. Oke, ini aku kan biasanya aku selalu scanning ya kalau misalnya bulan ini horor ini apa aja. Ini temanya aku boleh jamin ini beda dari horor-horor yang sedang atau yang akan tayang dalam waktu dekat. Film ini lebih kuat di kultur budayanya, yang tadi aku bilang masalah Selasa Kliwon, terus tradisi yang harus dilakukan ketika orang meninggal di Selasa Kliwon. Terus kemudian di sini konflik yang sangat kuat
antara masing-masing karakter karena karakter yang ada itu cuman di sekitar satu keluarga aja. Jadi lebih fokus bagaimana mereka menghidupkan ya cerita dengan teror yang terjadi di community kecil lah ibaratnya satu keluargaan. Biasanya kan kalau horor kan lebar kemana-mana. Ini cuma di situ aja, terornya di rumah gitu. Jadi menurutku agak unik ya karena berbagai macam teror itu tuh komplit deh di sini. Ada yang terornya begini, ada yang terornya begitu, ada yang terornya macam-macam deh pokoknya. Jadi menarik, baru. Oke deh Kak Dimas, thank you banget ya udah sempetin ngobrol-ngobrol bareng Brilio. Nah buat sobat Brilio semuanya, jangan lupa nonton film Almarhum yang akan tayang di tanggal 9 Januari 2025 di bioskop. Iya, makasih sobat Brilio semuanya. Thanks for watching, bye.